warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Guru. Pak Guru persilakan untuk duduk yang rapi dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Duduk yang rapi ya anak-anak. Ya Pak Guru. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru minta untuk ketua kelas memimpin doa dulu. Ayo Yeni, silakan pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Pak Guru absen dulu ya. Ya. Yang pertama, Binda Harmayanti, Hadir. Bindi Rosi Handayani, Hadir. Yeni Hartati. Hadir. Baik, hadir semua ya. Ya. Jadi anak-anak sekalian, Pak Guru peringatkan lagi bahwa kalian tuh harus rajin giat belajar ya, supaya masa depan kalian itu cerah ya. Ya anak-anak. Baik anak-anak sekalian, ada yang tahu tentang materi sebelumnya apa yang kita pelajari? Tahu. Apa itu? Makanan sehat. Kalian tahu apa itu tentang makanan sehat? Makanan yang bergizi yaitu pasar lima sempurna. Ada juga yang lain? Yang mengandung vitamin dan protein. Ya baik, benar sekali bahwa makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung banyak protein, karbohidrat maupun yang lainnya, yang dimana menjadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi hari ini kita akan mempelajari dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia, di mana mata pelajaran IPA kita akan mempelajari sistem peredaran darah manusia, dan pelajaran Bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang pantun. Nah, baik anak-anak sekalian, kita akan mempelajari yang pertama itu tentang mata pelajaran IPA, sistem peredaran darah manusia, di mana sistem peredaran darah manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nanti Pak Guru akan jelaskan cara kerja organ peredaran darah manusia ini. Nah, sebelum itu kita akan memasuki tentang organ-organ peredaran darah manusia, di mana yang pertama itu yang paling atas ada paru-paru, setelah itu ada jantung, dan ada pembuluh darah. Pak Guru minta sekarang kalian untuk membaca buku siswa kalian ya. Nah, setelah kalian membaca, sekarang Pak Guru minta kalian untuk menuliskan nama-nama organ sistem peredaran darah manusia. Ayo silakan tulis ya. Sudah selesai? Sudah. Ya baik, setelah itu Pak Guru minta untuk salah satu dari kalian untuk membacanya. Ayo silakan Linda. Organ peredaran darah pada manusia yaitu ada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Benar sekali. Jadi Pak Guru akan jelaskan ya organ-organ sistem peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada jantung, di mana jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu ada paru-paru, di mana paru-paru ini berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, terus setelah itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini dibagi dua, anak-anak, di mana pembuluh darah yang pertama itu ada pembuluh nadi, dan yang kedua itu ada pembuluh darah balik atau vena. Nah, yang pertama itu pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi ini merupakan pembuluh yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, begitupun dengan pembuluh darah balik ataupun vena, di mana pembuluh ini yaitu yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Sampai di sini anak-anakku sudah mengerti atau belum? Ya. Karena kalian sudah mengerti, maka dari itu Bapak berikan ya tugas kelompok. Kalian bagi dulu kelompoknya. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Silakan berkumpul sama kelompoknya. Tugasnya. Sudah selesai atau belum? Sudah. Nah, Pak Guru minta dari salah satu dari kalian untuk maju membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan bisa dibacakan dengan suara yang lantang ya, biar didengarkan oleh teman-temannya yang lain. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk membacakan hasil diskusi kami tentang perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik, di mana
Dalam pembuluh nadi disebut dengan arteri, pembuluh balik disebut dengan vena. Dalam pembuluh dari itu darah kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh balik kaya akan karbon dioksida. Pembuluh darah nadi yaitu membawa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darah balik yaitu membawa darah dari ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Ya baik, benar sekali. Berikan aplaus dulu buat Adik Winda. Silakan duduk. Untuk akan memperlihatkan atau mempraktikkan cara kerja sistem peredaran darah manusia. Nah, di mana sistem peredaran darah manusia itu kan ada dua tadi ya, sudah Pak Guru jelaskan, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah Kecil. Nah, sekarang akan Pak Guru perlihatkan cara kerjanya ya. Tolong satu siswa bantu Pak Guru, silakan maju. Baik, kita akan pompa ya anak-anak. Silakan dilihat ya, perhatikan. Pak Guru akan pompa ini. Nih, lihat ya, dari belakang Pak Guru pompa. Tuh, kan udah keluar. Nah, beginilah cara kerjanya. Ini Pak Guru jelaskan ya. Yang tanda panah merah ini merupakan pembuluh darah besar, dan yang tanda panah hijau ini merupakan peredaran darah kecil. Nah, di mana peredaran darah besar ini tadi Pak Guru sudah jelaskan kan bahwa sederhananya yaitu dari jantung menuju ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil itu dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, sudah paham atau belum? Paham. Paham ini? Paham Pak Guru. Jadi begitulah cara kerja sistem peredaran darah manusia. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti atau belum? Mengerti Pak Guru. Nah, Sudah jelas sekali tadi. sekarang Pak Guru minta kalian untuk menggambar organ-organ peredaran darah manusia yang sudah kalian lihat di alat peraga ini ya. Ini Pak Guru. Pak Guru bagikan lembaran kosong untuk menggambar organnya. Ayo silakan. Sudah selesai? Sudah. Nah, baik, silakan dikumpulkan. Ya, baik. Mana gambarnya nih, bagus banget gambarannya ini. Terima kasih Pak Guru. Nah, sampai di sini sudah paham tentang sistem peredaran darah manusia? Sudah bagus. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang Pantun. Nah, sebelum itu Pak Guru akan ceritakan ya tentang Siti ini. Nah, Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Nah, tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Nah, rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Nah, pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Silakan salah satu dari kalian untuk membacakan pantun di depan. Ayo silakan, Adik Winda. Saya. Silakan maju. Nih, pantunnya ya. Ya. Dibaca dengan lantang ya. Ya, Pak. Ya, diperhatikan buat teman-teman yang lain. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Oke, berikan aplaus dulu buat Adik Winda. Ya, silakan dulu. Nah, dari yang sudah dibacakan oleh Winda tadi, apa sih isi pantun dari yang sudah dibacakan oleh Winda tadi? Saya Pak Guru. Ya, apa? Tentang rasa syukur. Ya, benar sekali tentang rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sudah diberikan organ peredaran darah manusia sehingga sistem peredaran darah kita menjadi lancar. Sekarang Pak Guru akan meminta kalian untuk membuat pantun bebas, terserah mau kalian. Yang penting berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia. Ya, Ya, Pak. ya silakan dibuat. Ya, sudah selesai dibuat pantunnya. Sudah Pak Guru. Ya, siapa yang mau? Saya. Ya, ayo ada ini. TV rusak jangan dipukul, nanti bisa jadi mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka acara ini. Berikan aplaus dulu.
di sini Pak Guru akan jelaskan tentang pantun ya. Jadi pantun itu merupakan puisi lama yang dimana ciri-ciri pantun itu pertama itu tiap bait terdiri atas 8 sampai 12 buku kata dan memiliki 4 baris, di mana baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Nah, dan juga pantun ini bersajak ABAB dan AAAA. Nah, sampai di sini apakah sudah dipahami atau belum? Sebelum Pak Guru tutup pelajaran kita kali ini, Pak Guru akan menanyakan apa sih yang kalian pelajari tentang mata pelajaran hari ini? Ayo Pak Guru. Tadi kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah, di mana organ-organ untuk sistem peredaran darah kita itu ada paru-paru, jantung, dan juga pembuluh darah. Itu Pak Guru. Benar sekali. Nah, terus setelah itu bagaimana perasaan kalian setelah melakukan atau mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Senang Pak Guru. Senang sekali kita bisa buat pantun. Alhamdulillah. Jadi Pak Guru tegaskan sekali lagi ya bahwa di sistem peredaran darah manusia itu ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil, dan di mana organ-organ peredaran darah manusia itu ada paru-paru, ada jantung, ada pembuluh darah. Nah, begitupun dengan pantun. Pantun juga merupakan puisi lama yang dimana ciri-cirinya itu terdiri dari 8 sampai 12 buku kata dan terdiri dari 4 baris yang merupakan baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran dan yang ketiga dan keempat itu merupakan isi. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti atau ada yang mau bertanya? Sudah mengerti Pak. Tidak ada. Ya, baik. Sebelum kita tutup mata pelajaran kita kali ini, Pak Guru akan berikan soal evaluasi yang akan dikerjakan di rumah. Ini tugasnya ya, dikerjakan ya. Ya, Nah, mungkin hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan ya. ya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.